Ini adalah pelatihan yang ke-8, ya kan? Khususnya kaitan dengan pengelolaan bisnis. Catatan terakhir ada 20 orang yang sudah punya usaha. Pelatihan pengelolaan bisnis yang didukung badan usaha milik negara, khususnya PT Telkom Indonesia, diantaranya 5 angkatan pelatihan barista kopi untuk pemula dan 3 angkatan pelatihan pengelolaan warung makan, menuai progres yang membanggakan. Di mana untuk progres pelatihan barista kopi, sebanyak 20 wirausahawan yang sudah membuka usaha, dan untuk wirausahawan rumah makan, peserta di angkatan pertama sudah membuka rumah makan warteg, dan sudah teruji masakannya. Dari informasi yang dihimpun, untuk warung makan warteg memiliki standar makanan sebanyak 45 menu masakan, dan untuk pelatihan praktek pada angkatan ketiga kali ini, dengan menu masakan yang berbeda dari pelatihan sebelumnya, diantaranya, masakan tempe kecap, capcay dan ikan tongkol kecap. Minggu 28 April 2024, Ananta Wahana bersama Yayasan Sosial Budaya Membangun Karso, yang disponsori BUMN khususnya PT Telkom Indonesia, melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan warung makan angkatan ketiga, yang bertempat di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis, Kabupaten Tangerang, Banten. Hari ini kita masih melanjutkan pelatihan pengelolaan warung makan warteg. Ini adalah seri yang ketiga, artinya tetap bekerja sama antara Yayasan Sosial Budaya Membangun Karso dengan BUMN, dalam hal ini sponsornya Telkom Indonesia, dengan peserta yang berbeda. Nah, kelihatannya hari ini juga tidak kalah dengan hari yang pertama dan hari yang kedua. Hari yang ketiga ini dengan penuh semangat. Dan juga warteg yang kemarin disampaikan bahwa warteg itu standarnya, khususnya warteg yang mitra kami, itu standarnya 45 masakan. Hari ini terbukti kita hari ini masak dengan yang menu berbeda dengan yang kemarin. Jadi 3 kali pelatihan masakannya berbeda-beda. Lebih lanjut, Ananta Wahana anggota DPR RI Komisi 6 menuturkan, dari angkatan pertama pelatihan pengelolaan rumah makan, sudah melahirkan wirausahawan dengan membuka usaha rumahan, dan menurut catatan, untuk pelatihan barista kopi ada 20 orang yang sudah memiliki usaha di bidang kopi. Dan pelatihan bisnis sudah 8 kali dilaksanakan. Ini adalah pelatihan yang ke-8, ya kan? Khususnya kaitan dengan pengelolaan bisnis. Saya melihat mereka antusias semua. Yang dari barista, mereka juga sudah ada yang punya usaha. Kemarin catatan terakhir ada 20 orang yang sudah punya usaha kopi, ya, dari kopi di lapak, naik sepeda motor, ada yang buka kafe. Kemudian saya mendengar mereka juga berani sekarang sudah berinovasi kopi saset. Kemudian kalau dari warteg yang angkatan pertama itu orang sudah berani buka usaha warteg. Nah, kemudian angkatan pertama hari ini kami makan itu dari peserta angkatan pertama, ya kan? Tapi mereka itu sudah buka, tapi buka di rumah, kan gitu. Jadi mereka melakukan inovasi sendiri, gitu. Peserta yang ketiga tidak kenal dengan peserta warteg yang pertama, tapi dia memuji bahwa ini makanannya enak, kemudian juga berinovasi, sehingga saya tetap optimis kalau berbicara tentang mindset berusaha. Ya, tinggal menurut saya tinggal pendekatan, ya, pendekatan, kemudian bagaimana kita memotivasi. Dan untuk pelatihan angkatan ketiga saat ini, terlihat para peserta sangat antusias, dan berkeinginan meningkatkan usahanya, dan dirinya berharap dengan pelatihan tersebut, sebanyak 25 peserta yang merupakan pedagang keliling, bisa naik kelas yang dapat meningkatkan perekonomian. Hari ini semakin mengerucut, teman-teman juga memang mereka basicnya pedagang-pedagang keliling.
Tapi dengan adanya pelatihan warteg ini, dia kepingin punya usaha. Kayak tadi Bu Pralimini itu nyampaikan, oh bagaimana kalau kami 20 orang akan bersatu untuk membentuk warteg. Nah, niatan-niatan semacam ini moga-moga timbul di semua angkatan. Sehingga mereka yang awalnya hanya pedagang keliling, kemudian menjadi pedagang warteg, apalagi warteg modern, sehingga dia naik kelas, ya kan, kelas ekonominya. Tidak seperti kalau warteg naik kelas, tapi naik ekonominya. Saya berharap itu. Dirinya menambahkan, dengan kegiatan pelatihan tersebut dapat mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia khususnya di daerah Banten, dan yang lebih menarik bagi peserta dengan adanya franchise warteg. Franchise yang disosialisasikan, yang diajarkan, itu juga menarik bagi ibu-ibu. Ya, mereka merasa dengan semangat bisa bergabung, kemudian bisa bersama dengan franchise, bisa berpenghasilan. Nah, ini hal yang saya pikir menarik untuk dikembangkan, menarik untuk dipelajari. Hingga pengangguran khususnya di Provinsi Banten ini yang sudah masih cukup tinggi, ya kan, kemudian sebetulnya di Indonesia juga tinggi, setidaknya dengan adanya pelatihan-pelatihan ini nanti akan berkurang, perputaran uangnya juga akan meningkat. Lebih lanjut, dirinya berharap kepada para peserta untuk dapat mewujudkan apa yang sudah dipertanyakan kepada narasumber. Hal tersebut terus disampaikan dirinya di setiap pelatihan angkatan pertama ataupun angkatan kedua. Saya selalu menyampaikan kepada mereka hal yang sama, bahwa pelatihan pertama, pelatihan kedua itu sudah ada yang berhasil, sehingga jangan kalah. Ayo mari kita terus berupaya untuk apa yang disampaikan dan pelatihan ini mewujudkan apa yang disampaikan di pelatihan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan mereka, saya berharap tidak hanya sekedar bertanya. Dia tadi ngomong, Pak, bagaimana kami ingin bergabung dengan warteg yang Bapak pimpin? Ya kan? Bagaimana kalau saya menyelenggarakan sendiri? Tapi bagaimana kalau saya bergabung dalam perkumpulannya? Terus bagaimana kalau saya menyewa franchise gitu loh. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya berharap menjadi pertanyaan-pertanyaan kata kerja. Maksud saya apa? Diwujudkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.